Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah alladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim.
القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Quran. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Hamsa Kaulika Setiawan. Adapun acara berikutnya yakni sambutan dari Direktur Pendidikan SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Kepada yang kami hormati Ustadzah Desti Wulandari Sarjana Pendidikan, kami persilakan untuk hadir ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ikhwan Abdillah selaku Direktur Eksekutif. Yang kami hormati Ustadz Miftahul Jinah dari Gria Parenting. Yang kami hormati Ustadz Rahmat selaku Kepala SMP Insan Cendekia Al-Mustaba Boarding School Sukoharjo, Ustadz Askarul Aziz selaku Kepala Asrama, Ustadzah Enda selaku Kepala SMA, lalu ada Bapak Ibu Komite Perwakilan Forum Orang Tua Murid SMP Insan Cendekia Al-Mustaba, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Pertama, mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti acara Awalus Sanah pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya kami mewakili dari seluruh manajemen, dari seluruh keluarga besar SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 7. Selamat bergabung kepada keluarga besar kami. Artinya Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari keluarga, ya. Sudah satu rumah, berada dalam satu rumah besar yang pastinya rumah itu mempunyai tujuan, mimpi yang sama. Nggak mungkin kita berada di dalam rumah yang punya tujuan yang berbeda-beda. Artinya Bapak Ibu ketika sudah sepakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sini, sudah sepakat kita mempunyai tujuan yang sama, kita mempunyai mimpi yang sama. Ada yang mungkin punya tujuan anaknya biar mandiri, bisa menyelesaikan, belajar menyelesaikan beberapa
permasalahan yang akan dia hadapi. Ada yang bermimpi mempunyai lingkungan pergaulan yang baik, yang terjaga, adab ibadahnya, dan itu juga jelas menjadi tujuan dan visi sekolah. Bapak Ibu, kita di dalam satu kapal yang sama. Ya. Di dalam satu kapal yang sama menuju mimpi yang sama. Tidak mungkin kita punya mimpi dan tujuan yang berbeda, itu kita sepakati yang pertama. Yang kedua, kita tidak selalu menghadap ke arah yang sama. Enggak semua dalam satu kapal itu, kadang ada yang menghadap ke samping, ada yang menghadap ke belakang, ada yang ada di bawah. Itu menggambarkan bahwa seluruh komponen yang ada di dalam kapal itu punya peran masing-masing. Ya, bagaimana cara kita agar kita itu mengoptimalkan peran kita sebagai apa itu bisa optimal. Sekolah, dalam hal ini manajemen punya perannya sendiri-sendiri. Lalu kepala sekolah juga ada perannya. Bapak Ibu guru ada peran tanggung jawabnya. Pembina asrama juga ada peran tanggung jawab yang mungkin berbeda. Nah, di sini orang tua, Bapak Ibu sekalian juga punya peran sendiri. Perannya apa? Bapak Ibu menjadi pendukung utama. Ya, pendukung utama dari keberjalanan yang ada di sekolah. Walaupun panjenengan sudah menyerahkan ke asrama, lalu panjenengan ada di rumah, panjenengan tidak bisa lepas tangan. Ya, walaupun terpisah di rumah, anak-anak di asrama, Bapak Ibu tetap punya peran pendukung utama. Bagaimana menjadi mendukung secara emosional, secara menjadi berkolaborasi aktif dengan sekolah. Gitu ya, tetap memantau pendidikan di sekolah anak-anaknya, tetap mengajarkan adab, tetap mengajarkan ibadah, mendukung sekolah untuk pengajaran adab, pengajaran di sekolah, tata tertib, asrama, ibadah, itu tetap berkolaborasi aktif. Maka dari itu, di awal lusanah ini, kami penitik beratkan pada komitmen bersama antara sekolah dengan orang tua. Kita ayo punya komitmen bersama, komunikasi yang positif, terbuka, edukatif demi satu tujuan, untuk kebaikan, kemajuan anak-anak kita. Bapak Ibu, kami mohon dalam menjalankan peran masing-masing itu jangan melubangi, jangan menjadi lubang untuk kapal kita sendiri. Lubang itu contohnya apa? Misalnya di sekolah dilarang ada HP. Betul nggih Bapak Ibu sudah tahu informasi itu ya. Dilarang membawa HP kecuali untuk yang diperbolehkan. Contohnya untuk kepentingan lomba. Memang itu diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu. Tapi secara umum HP itu tidak diperbolehkan. Melubangi kapal itu contohnya panjenengan ngirim paket di dalam pembalut dimasukin HP. Itu terjadi Bapak Ibu, yang mengirim orang tua. Itu melubangi. Kita di sini berdarah-darah mengajari adab, fokus kepada mimpi masa depan, tapi orang tua melubangi dengan masukin HP itu dikirim orang tua. Orang tua berdalih, saya nanti nggak bisa komunikasi, anak saya jauh, saya di luar pulau. Bapak Ibu, semua permasalahan bisa diselesaikan berkomunikasi dengan sekolah. Banyak orang tua dari luar pulau punya kendala, nanti gimana. Itu bukan dengan cara melubangi kapal mengirimkan HP, tapi
ke wali kelas, ke kepala sekolah, Pak saya ada kendala ini, gimana ya? Sekolah punya solusi yang terbaik untuk kendala Bapak Ibu. Tapi jangan pernah istilahnya apa ya, melubangi kapal itu. Itu ada Bapak Ibu, orang tua yang kirim paket dimasukin ke dalam pembalut, kita tahunya kirim pembalut ternyata di dalamnya ada HP. Lalu ada yang di sekolah tidak memperbolehkan berhubungan lawan jenis, pacaran gitu ya. Tapi Bapak Ibu pada saat keluaran anaknya ketemu dengan teman lawan jenisnya, bahkan memanggil Bapak Ibu dengan panggilan mama papa. Itu juga sama ya, melubangi kapal gitu. Bapak Ibu menginginkan anaknya di sini punya adab yang baik, gitu ya Bapak Ibu, punya adab yang baik. Tapi ada hal yang kita kadang nggak sadari dan itu udah sulit sekali mengajarkan adab. Contohnya begini, pada saat kedatangan ada aturan maksimal datang jam 5 sore. Lalu Bapak Ibu bilang begini, wes nggak apa-apa Nduk, santai aja, telat ya nggak apa-apa. Sekali kalimat itu atau gestur sekalipun ya, yang memperlihatkan Bapak Ibu dalam artian itu tadi kan kalau dibilang mungkin sedikit meremehkan. Itu Bapak Ibu, putra panjenengan diajar sama pembina asrama, diberikan nasihat oleh pembina asrama, mental semua. Enggak masuk, disuruh ibadah, disuruh sholat subuh, dibangunin sholat subuh, mental. Karena yang terpatri di sini adalah teladan orang tua. Orang tua saya aja menyepelekan, mau santai gitu ya. Maka anak itu akan energi cairnya itu akan nyampe dan itu kalah kami semua. Teladan Bapak Ibu itu enggak langsung ya, kecil Bapak Ibu udah pulang, tapi di asrama kita kesulitan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ada sesuatu kendala, kami berbuat kesalahan, ada kritikan atau panjenengan semua ada kendala, komunikasinya aktif ke sekolah. Kita banyak kekurangan, selama ini kita banyak diberi masukan oleh orang tua dan kita terima kasih. Tapi di depan anak jangan melubangi. Bapak Ibu, awal-awal kelas 7 itu pasti masalah adaptasi, nggak betah. Apalagi kalau anaknya separuh dipaksa, gitu ya. Itu bahkan ada anak yang nggak betah, itu bikin 1000 masalah, biar akhirnya dia kena tatib, akhirnya dikeluarin, gitu ya. Atau dia membuat gitu ya. Contohnya begini, dia sebenarnya nggak betah, pengen di rumah, nggak mau asrama, gitu ya. Lalu dia lapor, tiba-tiba nangis ke orang tua. Aku dinakali sama temenku nggak mau temenan sama aku, pokoknya aku mau pindah sekarang titik. Itu adaptasi di awal-awal tuh ya Bapak Ibu ya. Nangis, mau pulang, bikin masalah yang seperti itu tadi, nggak ada temennya, nangis gitu ya. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua dan sekolah itu sama-sama memberikan jalan, solusi, biar anak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jangan kita itu ngasih, nyendoi, ngeloloi solusi ke anak kita. Contohnya gimana ngeloloi? Langsung telepon ke wali kelas. Pokoknya anak saya pindah kamar sekarang titik, kalau enggak mau saya pindahin. Itu namanya ngeloloi Bapak Ibu. Anak tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Lalu gimana cara yang terbaik? Komunikasi dengan wali asrama. Gimana ya Bu baiknya, saya bisa bantu apa ya? Saya bisa berperan apa ya?
Bahkan kadang perannya adalah mundur. Mundur itu berperan aktif. Enggak ikut-ikut pun kadang berperan aktif. Kita enggak ikut-ikut di depan anak, tapi kita komunikasi aktif dengan sekolah, asrama, itu support yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah sekolah, orang tua, mari kita membangun komitmen bersama, komunikasi yang terbuka, positif. Bapak Ibu boleh menyampaikan seluruh kritik, masukan kepada kami terhadap sekolah pembina asrama, tapi dilakukan dengan baik, dengan positif, dengan satu tujuan. Apapun yang kita lakukan untuk kemajuan pendidikan anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadzah Desi Wulandari atas sambutan yang telah diberikan. Terima kasih kami ucapkan kepada. Adapun acara berikutnya yakni sambutan dan serah terima murid dari orang tua ke sekolah. Kepada yang kami hormati Bapak Ahsan Fahmi Rozaki Sarjana Sastra sebagai perwakilan wali murid, kami persilakan untuk hadir ke tempat. Waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahmat Afrianto, Sarjana Pendidikan, dan yang kami hormati Ustadz, Ustadzah ataupun tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, membangun keluarga baru, membangun atau menempati kapal yang baru demi satu visi dan satu misi yang sama. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang luar biasa kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tamu undangan, sebelumnya ini kami ucapkan terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Ini kemarin kami kaget tiba-tiba dihubungi untuk mewakili perwakilan dari kelas 7. Jadi tidak tahu ceritanya bagaimana tiba-tiba kami ditunjuk oleh panitia untuk mewakili. Kami mohon maaf Bapak Ibu apabila apa yang kami sampaikan mungkin tidak semuanya harapan dari Bapak Ibu semuanya. Tapi kami berusaha mencoba untuk memberikan yang masukan ataupun memberikan harapan yang mana di situ sama, kita satu visi, satu misi di sini kepada pihak sekolah di Insan Cendekia.
Sedikit saya akan mengutip apa sabda dari Rasulullah SAW. Jadi ini tadi sudah disentil, tidak usah lama-lama ya, sepatah dua patah kata, sebentar saja. Jadi dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin sholihin yad'u lah, rawahu Muslim. Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah semuanya, kami di sini mewakili dari wali murid semuanya yang ada di kelas 7. Kami mohon bimbingan, kami titipkan, kami pasrahkan anak-anak kami kepada panjenengan semuanya. Tujuannya untuk apa, harapan kami seperti apa, seperti yang hadis Nabi yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi anak Adam ketika meninggal terputuslah semua amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah anak soleh atau solehah yang mendoakan orang tuanya. Maka di sini kami sangat-sangat berharap, sederhana saja tetapi maknanya begitu luas. Kami nitip, kami mohon bimbingannya untuk membimbing, mendidik anak-anak kami agar mereka semua bisa menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Poinnya apa? Agar mereka bisa mendoakan kami, baik semasa kami itu masih hidup ataupun setelah kami meninggal. Karena luar biasa sekali sekarang di televisi itu Bapak Ibu, anak yang menyiksa ibunya, anak yang memukuli, menganiaya orang tuanya, boro-boro menyantuni ya, apalagi mendoakan begitu. Ini sangat miris sekali. Maka harapan kami di sini dengan adanya program boarding juga di Insan Cendekia, kami sangat berharap Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah semua, sivitas akademika dari Insan Cendekia, kami titip anak kami, ajari mereka doa Pak, ajari mereka sopan santun, ajari mereka menjadi anak yang soleh. Karena itu bekal kami ketika kami nanti mati, ketika kami sudah tidak ada di dunia ini. Hanya mereka harapan kami yang bisa membantu doa, yang mendoakan kami. Harapan kami di situ Bapak Ibu. Terakhir di sini kami berdoa, benar-benar berdoa untuk Ustadz, Ustadzah semua, sivitas akademika yang ada di Insan Cendekia. Semoga selalu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan dalam membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kami. Dan insya Allah seperti yang Ustadzah sampaikan, kami akan siap support. Kami akan siap mendukung apapun itu, semuanya demi tujuan yang sama, yang terbaik buat anak kami. Kapal yang sama tidak boleh kita lubangi, seperti yang tadi disampaikan. Maka tujuan kami di situ. Semoga apa yang saya sampaikan, yang kami sampaikan mungkin sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan, yang masih kurang harapannya mungkin saya sampaikan, tetapi ini yang kami sampaikan, insya Allah semuanya baik, seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahzan Fahmi Rozaki atas sambutan yang diberikan. Kami mohon untuk tetap berada di tempat. Dan yang kami hormati Ustadz Rahmat Afrianto, Sarjana Pendidikan, kami persilakan untuk hadir ke panggung untuk prosesi serah terima dokumen murid baru.
Terima kasih kepada Bapak Ahsan Fahmi Rozaki dan Ustadz Rahmat Afrianto. Kepada Bapak Ahsan Fahmi Rozaki, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan kepada Ustadz Rahmat, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk penyematan jas alma mater. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyematan jas alma mater kepada perwakilan murid putra dan putri. Kepada Ananda Ahtar Rafifandra Rozaki dan Hatalea Naomi Prasetya, kami minta untuk naik ke atas panggung. Ya, bisa berfoto terlebih dahulu. Selamat kami ucapkan kepada Ananda, telah diterima secara resmi sebagai bagian dari keluarga besar SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Untuk Ananda Ahtar Rafifandra Rozaki dan Hatalea Naomi Prasetya, kami persilakan dapat kembali ke tempat duduk. Acara berikutnya adalah penyampaian program sekolah tentang kurikulum dan kemuritan oleh Ustadz Rahmat Afrianto Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Kepada Ustadz Rahmat Afrianto, waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Desi Wulandari selaku Direktur Pendidikan di SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Yang kami hormati Ustadz Miftahul Jinan, MPDI LCPC dari Gria Parenting Indonesia. Yang kami hormati Bapak Askarul Aziz selaku Kepala Asrama SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Ahsan Fahri dan Ibu Wahyuni, perwakilan dari Forum Orang Tua Murid SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Yang kami hormati Ibu Diah Sabta Indahwari, Kepala SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo tahun 2025-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita diperkenankan untuk bersilaturahim, diberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, yang mana hari ini dengan izin Allah SWT kita yang awalnya tidak dipertemukan, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan di sekolah SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita
bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama sebagai wujud rasa syukur kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon izin tadi di kegiatan hari ini untuk menyampaikan beberapa program yang ada di sekolah. Tetapi sebelum ke sana, sebelum kami menyampaikan informasi ini, Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu. Pak, Bu, adakah yang belum siap anaknya masuk boarding? Alhamdulillah, siap matur suwun, Bu. Alhamdulillah tidak ada yang mengangkat tangan. Artinya kita semua Bapak Ibu sudah insya Allah sudah siap putranipun masuk boarding. Karena di boarding akan banyak nanti dinamika yang ada karena 24 jam Bapak Ibu sekalian. Insya Allah karena Bapak Ibu sampun niat sudah ikhlas. Selanjutnya Bapak Ibu mari kita selanjutnya kita pasrahkan melalui jalur langit. Semua kita kembalikan pada jalur langit. Insya Allah dengan doa kita, kami di sekolah mohon didoakan dan Bapak Ibu juga mendoakan anak-anak kita sehingga proses pembelajaran yang ada di sekolah Insan Cendekia bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu, mohon izin kami menyampaikan beberapa program yang ada di Insan Cendekia. Dalam hal ini kebetulan saya yang diamanahi oleh yayasan sebagai kepala di SMP Insan Cendekia. Nanti kami dibantu oleh kami nanti dibantu oleh Ustadzah Hanif Tiana di bagian kurikulum dan sarana prasarana. Kemudian yang kedua, nanti kami juga dibantu sama Ustadz Junianto di bidang kemuritan dan kehumasan. Pilih kalau Ustadz Junianto kemarin sudah banyak berinteraksi kepada Bapak Ibu sekalian dalam hal untuk persiapan kedatangan hari ini sampai proses hari ini bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, putra-putra Bapak Ibu kemarin sudah kami bagi menjadi beberapa kelas dan kemarin insya Allah sudah dibentuk grup-grup kelasnya. Sampun dibentuk grup-grup kelasnya dan sudah kami amanahkan kepada rekan-rekan kami. Nanti ada Ustadz Agus Suprianto nanti di kelas 7A, ada Ustadz Arifin Nurrahman nanti di kelas 7B. Kemudian ada Ustadzah Triwahyuni ini di 7C dan Ustadzah Sofia Hilyatus Solihah ini di kelas 7D. Beliau nanti yang akan membersamai Bapak Ibu di komunikasi kelas masing-masing. Jadi nanti misalkan ada hal yang perlu dikomunikasikan terkait dengan perkembangan di sekolah, nanti saged dikomunikasikan, bisa dikomunikasikan kepada wali kelas masing-masing. Begitu juga nanti insya Allah juga ada wali asrama di kelas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa kita saat ini punya tujuan yang sama, punya kapal yang sama, yaitu SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Bapak Ibu kemarin sebelum daftar ke sini pasti sudah melihat visi misi sekolah, sudah membaca, sudah mendapat penjelasan. Ini kami sampaikan ulang bahwa kami di SMP Insan Cendekia itu ada beberapa visi. Bu Nurul minta tolong ya. Visi yang pertama, enggak bisa Ibu. Ini Bapak Ibu.
Kami misinya adalah membimbing murid memahami ajaran Islam yang komprehensif sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi poinnya adalah kita membimbing anak memahami, kemudian memiliki komitmen untuk menjalankan. Ini adalah visi pertama. Kemudian yang kedua, itu kita membimbing anak menjadikan pribadi yang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan potensi dirinya agar bermanfaat untuk diri dan lingkungan. Ini adalah dua hal. Jadi kami beri warna merah, yang misi kedua itu mencintai kemudian mengembangkan potensinya. Yang ketiga adalah mendukung tumbuh kembangnya jiwa kepemimpinan dan keterampilan hidup. Nah, ini adalah tiga hal yang menjadi poin pokok dalam misi di SMP Insan Cendekia yang akhirnya akan menjadi visi. Visinya adalah, minta tolong Bu Nurul. Nah ini terbentuknya generasi muda Islam yang bertakwa, cerdas dan berkarakter. Ini adalah ciri, visi dan yang kita harapkan. Artinya tumbuh menjadi bertakwa, cerdas dan berkarakter. Inilah yang kami harapkan di SMP Insan Cendekia. Nah ini nanti kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan di visi dan misi sekolah ini. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan kurikulum yang ada di Insan Cendekia, kami menerapkan kurikulum nasional Bapak Ibu. Kurikulum nasional itu kalau mungkin Bapak Ibu perso, kemarin kita ada namanya kurikulum merdeka. Lah, kurikulum merdeka saat ini menjadi kurikulum nasional. Hanya saja ini kami di pendidikan juga masih menunggu sebenarnya itu yang kami tunggu sampai saat ini. Mungkin Bapak Ibu perso informasi di lingkungan itu ada pembelajaran mendalam, kemudian ada dimensi 8 dan seterusnya. Itu sudah banyak beredar. Tetapi sebenarnya kami masih menunggu core-nya. Core itu adalah peraturan menterinya yang belum keluar. Di kemarin kami sudah mendapat peraturan menteri terkait dengan standar kelulusan, yaitu Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025, yang mana lulusan itu akan meliputi profilnya, meliputi 8 dimensi. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bernalar kritis, kolaboratif, kesehatan, komunikatif, kemandirian, kreativitas dan kewargaan. Sebenarnya Bapak Ibu ini sudah kita lakukan. Sebelumnya di kurikulum sebelumnya kita ada namanya P5. Ya, P5. Pengembangannya di arah proyek pembentukan profil pelajar Pancasilanya. Pelajar Pancasila profilnya kemarin ada 6, sekarang sudah diubah menjadi 8 yang dikenal dengan dimensi 8. Lah, proses pembelajarannya nanti diarahkan dengan pembelajaran yang memiliki pengalaman belajar reflektif, memahami, mengaplikasi. Inilah yang sebenarnya sudah kita lakukan Bapak Ibu. Sudah kita lakukan. Tetapi memang kami juga masih menunggu core-nya yang dari kementerian. Sehingga nanti kemarin kita ada namanya Project P5. Besok ini tetap ada namanya pembelajaran berbasis project. Ini nanti tetap ada kita pembelajaran berbasis project. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan denah lokasi sekolah, mungkin Bapak Ibu juga sampun kemarin sudah perso, lokasi sekolah kita lantai 1 gedung ini itu adalah SMA Bapak Ibu, yang SMP itu di lantai 2. Jadi semua SMP itu kita di lantai 2. Sebelah kanan saya di sebelah timur ini adalah kelas putri, sebelah kiri saya atau sebelah barat ini adalah kelas putra. Jadi nanti kurang lebih kita semua ada di lantai 2, lantai 3 nanti untuk SMA putri. Lah kalau asramanya di mana Bapak Ibu sekalian? Asramanya yang tadi Bapak Ibu sampun menurunkan barang. Di asrama putri nanti di depan, asrama putra di selatannya gedung ini. Ini secara umum terkait dengan denah yang ada di sekolah. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah, kami telah
bersama-sama secara di Direktorat Pendidikan di SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo telah menyusun Bapak Ibu terkait dengan kurikulum adab yang ada di Insan Cendekia. Ya, ada kurikulum adab yang ada di Insan Cendekia yang itu meliputi 3 hal, 3 pokok dimensi. Yang pertama ada santun, yang kedua rapi, yang ketiga ada disiplin. Santun itu nanti kita ada turunannya berupa salam sapa, bertutur kata, dan memuliakan orang lain. Inilah harapan dan target kita. Kemudian yang kedua terkait dengan rapi, itu nanti rapi baik penampilan, rapi kamar, rapi kelas, rapi lingkungan. Kemudian yang terakhir di disiplin, itu nanti ada disiplin beribadah, disiplin belajar, disiplin waktu, disiplin makan dan minum. Nah ini nanti akan kita turunkan. Ini untuk yang santun itu melalui ada 4 pokok, salam, sapa, bertutur kata, memuliakan orang lain. Ini adalah hal yang kami akan sampaikan kepada anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin alumni dari sini, Bapak Ibu ada yang kakaknya sudah lulus dari sini. Ini kemarin ada kita gabung menjadi satu, ini kita pecah lagi. Mulai tahun ini kita split lagi supaya kita bisa mengukur ketercapaian anak-anak seberapa. Sebelumnya di video tadi juga ditampilkan kita ada salam sapa, bersih dan rapi. Nah ini kita tambah pada kesempatan kali ini, mulai tahun ini kita tambahkan disiplin. Lah, satu hal yang memang menjadi salah satu poin di santun adalah di kata kunci di tutur kata ini ada 4 kata sakti Bapak Ibu. Yang ini memang kami selalu mau tekankan ulang, selalu kita tekankan, yaitu tentang kata tolong, terima kasih, maaf, permisi. Ini adalah bagian yang perlu kita tekankan kepada anak-anak. Kemudian yang berikutnya di sapaan Bapak Ibu, ini yang perlu kami sampaikan juga. Untuk sapaan anak-anak kita atur di buku yang kami bagikan juga kami sudah tuliskan kepada guru, Ustadz Standah atau Bapak Ibu dapat dipanggil demikian. Guru dengan murid, nah ini guru dengan murid artinya kami kepada anak-anak itu bisa memanggil bahasa sapaan supaya lebih hangat. Karena dengan kita memanggil dengan kata sapaan kita lebih dekat. Ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Murid-murid ke sesama murid, yaitu ada kakak, adik, mas, mbak, orang tua, wali murid atau tamu. Nah ini murid kepada orang tua. Nah ini kami sampaikan, ini adalah panggilannya tetap Bapak Ibu. Guru ke orang tua juga nanti panggilannya Bapak Ibu. Ini adalah yang kami sampaikan terkait dengan sapaan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya yang kaitannya dengan rapi, kami tadi rumuskan menjadi 4 bagian. Rapi penampilan. Penampilan ini berarti berkaitan tentang seragam yang ada di sekolah. Kemudian rapi kamar, nanti sudah ada SOP terkait dengan penataan kamar Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu setelah jam 1, setelah sholat Jumat, monggo nanti bisa masuk di kamarnya anak-anak, bisa dipersani, insya Allah kamarnya sudah ditata sama anak-anak. Nanti sudah langsung masuk, saged dipersani. Kemudian rapi kelas ini termasuk juga tata kelola di penataan kelas, meja kursinya, dan mohon izin Bapak Ibu, nanti nyon ngapunten ini saya sampaikan, di akhir pelajaran, anak-anak biasanya kami minta untuk mengangkat kursi ke atas meja supaya rapi. Ini kami sampaikan sekalian, mungkin jangan-jangan anakku di sekolah kok guru ngangkati kursi lah, ini kan saya nggak enak nanti. Tapi tujuannya adalah kita adalah supaya membiasakan anak-anak untuk terkait dengan kerapian, kebersihan. Ini tujuannya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan rapi lingkungan, ini juga kami perlu tekankan. Ini terkait dengan kami biasanya sudah sediakan rak sepatu, kami sudah sediakan rak mukena, ada rak Al-Quran. Harapannya
ini kita tekankan lagi, kita perdalam lagi supaya anak-anak itu bisa belajar terkait dengan memanfaatkan yang sudah kita sediakan. Karena insya Allah kerapian itu termasuk bagian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya kaitannya dengan disiplin, ini meliputi disiplin ibadah, disiplin belajar, disiplin ibadah dari awal kedatangan di masjid, waktu sholatnya sampai pada hal-hal yang kaitannya dengan kebersihan dan kerapian di tempat ibadah. Kemudian terkait dengan disiplin belajar, kaitannya dengan membawa buku, proses belajarnya bagaimana, ini yang kami perlu tekankan. Karena Bapak Ibu nyun ngapunten, sekolah sama kamar niku hanya berbeda 2 meter. Anak-anak itu yang kami jumpai itu adalah kadang bukune dimasuki laci, tidak dibawa ke kamar lagi. Yang kedua, kadangkala karena 2 meter alasan, Bu, buku saya ketinggalan. Akhirnya yang terjadi adalah anak harus izin ngambil buku dan sebagainya. Ini kami tekankan ulang kepada anak-anak, nanti akan menjadi salah satu bagian yang pokok di pembahasan di kita kaitannya dengan pembinaan adab di sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan disiplin waktu dan kedisiplinan makan dan minum. Ini tadi juga sudah disampaikan Bu Desi, salah satunya terkait dengan kedisiplinan waktu Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kadang mengapa kok kami itu, mungkin kalau yang alumni Bapak Ibu atau Bapak putrani pun sudah lulus, mengapa kok kadang-kadang kita sering maksimal jam 5 nanti gerbangnya ditutup dan seterusnya. Jadi mangke Bapak Ibu, kadang kedatangan itu kita tutup jam 5. Setelah jam 5 nyun ngapunten, nanti gerbangnya ditutup. Paling baru buka habis isya. Dan itu statusnya sebagai sudah pelanggaran. Kenapa kok ngaten? Karena posisinya adalah pembina asrama, pendamping asrama itu juga harus melakukan aktivitas yang berkaitan tentang anak. Contoh, mendampingi anak, makan, mengelola anak. Padahal ketika nanti setelah jam 5 baru hadir, masih ngecek kondisi badan anak, ada barang terlarang tidak. Sehingga itulah yang kadang perlu kita cut, supaya teman-teman pembina juga bisa mengkondisikan anak sesuai dengan programnya. Kita mewujudkan di asrama ini kan kita tidak hanya 1-2 anak yang kita urusi, sehingga kadang keterlambatan atau pelanggaran 1-2 anak itu bisa mengakibatkan proses pelaksanaan kegiatan selanjutnya belum bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, maka ini kami tekankan, ya mohon maaf Bu, kalau nanti jam 5 lebih gerbangnya ditutup, ampun ngomeli saat pahami. Nah, ini saya sampaikan sejak awal. Ini salah satu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa program penunjang di kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, pendampingan bimbingan konseling. Insya Allah nanti di awal tahun nanti secara kita ada namanya konseling pribadi satu-satu anak, nanti supaya nanti kita tahu anak-anak ini punya kendala di mana. Kemudian yang kedua ada tes psikologi. Tes psikologi insya Allah kita laksanakan di pekan depan, terutama untuk anak kelas 7, supaya nanti kita tahu bahwa anak-anak ini punya potensi di bagian mana, anak-anak punya hal yang menonjol di bagian mana, sehingga nanti kita bisa pilah, kita plotting-plottingkan kepada hal-hal yang mana bisa kita kembangkan. Kemudian kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran, kami ada bimbingan terkait dengan remediasi, pendampingan murid, kemudian bimbingan TIK, pendampingan murid yang ada nilainya mungkin ada kurang, itu nanti mungkin bisa konsultasi sama guru. Dan tahun ini di kelas 7 nanti kita ada pemetaan juga Bapak Ibu. Jadi nanti di pekan depan kita ada tes, namanya tes pemetaan numerasi.
Jadi nanti anak-anak kita tes matematika dasar dulu. Hasilnya nanti kita akan lihat, andai kan ada anak-anak yang belum memiliki, ada 1-2 anak yang mungkin kemampuan matematikanya masih agak kurang, nanti ada pendampingan. Yang matematikanya matematika dasar ya seperti penjumlahan, perkalian, pembagian pecahan, itu kan kadang-kadang yang agak sulit di anak-anak. Ini yang kita laksanakan di pekan depan, hasilnya nanti kita petakan, kita rekap, nanti insya Allah kita ada program pendampingan untuk yang masih belum tuntas. Khawatirnya adalah nanti sambil sudah berjalan di pendidikan, supaya nanti bisa mengimbangi teman-teman yang lain. Kemudian ada program bimbingan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian ada pengembangan pembinaan leadership. Program pembinaan leadership ini kami laksanakan 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu sekalian. Kami mengambil visi yang berdasarkan visi dan misi yang ada di sekolah, salah satunya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kami adakan program pembinaan leadership. Nanti kegiatan ini kita laksanakan selama 3 JP, 3 jam pelajaran. Itu kita laksanakan nanti di semester 1. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya adalah nanti kita bekerja sama dengan Koramil dan kerjasama dengan lembaga pengembangan kepemimpinan. Jadi nanti 3 jam itu ada latihan PBB, ada pembinaan dari Pak Tentara, kemudian nanti juga ada nanti materinya dari lembaga-lembaga kepemimpinan, itu yang berjalan di kita. Sampai nanti akhirnya di 1 semester itu nanti kita ada penilaian akhir. Anak ini sudah pada level mana. Nah, tujuannya adalah pembinaan itu tujuannya untuk menumbuhkan anak pada jiwa-jiwa kepemimpinan seperti keberanian, disiplin. Ini adalah hal yang kita tanamkan. Ini kami sudah jalan di tahun kedua, ini mau masuk di tahun ketiga. Sehingga dengan adanya kepemimpinan tersebut kita lebih mudah untuk memilah, oh anak-anak ini yang punya potensi di bagian ekstrakurikuler sebagai pengurus ekskul siapa, yang bagian pengurus OSIS siapa, bagian di kepramukaan siapa. Ini yang menjadi salah satu program kami. Kemudian di tahun ini kami ada tambahan juga, jadi bimbingan persiapan asesmen nasional dan tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini kita diprogramkan pemerintah mulai tahun ini, tahun 2025-2026. Meskipun sifatnya tidak wajib, tapi ini nilainya digunakan untuk masuk jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu mau nggak mau kita tetap melaksanakan ini ya Ibu. Tujuannya adalah pemerintah mau menstandarkan, mengetahui perkembangan yang ada di sekolah itu capaiannya seperti apa. Materinya nanti ini adalah bahasa Indonesia dan matematika, 2 mata pelajaran tersebut. Tetapi ini kita mulainya nanti pembimbingannya dimulai di kelas 9. Di kelas 9 awal nanti kita laksanakan pendampingan. Tujuannya adalah untuk anak punya pola, punya mengetahui kaitannya dengan model-model pola yang dikembangkan. Ini kaitannya dengan tes kemampuan akademik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada syarat kenaikan kelas Bapak Ibu sekalian. Otomatis untuk proses pembelajaran itu kan kita melalui tahap demi tahap kan ngoten. Lah, salah satu tahapnya kan otomatis dari kelas 7 naik ke kelas 8 dan seterusnya. Nah, ini di syarat kenaikan kelas kami menyampaikan ada beberapa syarat. Satu yang pasti adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester. Kemudian predikat nilai sikapnya baik, yang sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Nanti juga kita akan sosialisasikan kepada anak-anak. Kemudian memiliki nilai kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Mohon maaf Bapak Ibu, pemerintah telah menerbitkan peraturan bahwa pramuka itu ekskul yang tidak wajib. Tetapi mohon izin kami sampaikan,
melihat banyaknya manfaat yang ada di kegiatan kepramukaan, ini kami izin untuk pramuka di SMP Insan Cendekia bersifat wajib. Nanti pelaksanaannya adalah setiap hari Sabtu pagi kurang lebih 3 jam pelajaran dari jam 7:30 sampai jam 9. Itu nanti ada kegiatan ekstrakurikuler wajib yang mana memang menjadi salah satu syarat kenaikan kelas. Sehingga nanti kegiatan pramuka itu nanti kami ada pramuka pembinaan, nanti ada kemah Dian Pinru untuk pimpinan regu, kemungkinan nanti ada program dari pemerintah yaitu Pramuka Garuda, tapi sifatnya nanti juga selektif karena kita perlu adanya penyeleksian, sampai nanti di akhir tahun kita nanti akan adakan kegiatan kemah bakti, terutama untuk kemah bakti kita laksanakan di kelas 7. Ini nanti kegiatan di kelas 7 salah satunya ada di leadership sama kemah bakti. Mohon maaf Bu, yang tadi Bu. Nah, yang kenaikan kelas tadi. Ini nanti ini termasuk juga tidak ada nilai yang tidak tuntas sesuai dengan KKTP, dan harapannya telah lulus dasar membaca metode UMI. Nanti di asrama ada pembinaan terkait dengan metode membaca, kemudian bacaan Qurannya, sampai nanti harapannya sudah menjadi lulus. Nah, ini jadi salah satu kenaikan kelas. Kemudian yang berikutnya ada syarat kelulusan. Ini syarat kelulusan yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kemudian yang berikutnya mengikuti seluruh kegiatan asesmen sumatif, baik sumatif akhir tahun, sumatif akhir semester maupun semester akhir jenjang. Kemudian kehadiran anak selama 3 tahun kurang lebih 80%, dan ini saya masukkan Bapak Ibu, kita masukkan di peraturan akademik kita adalah lulus program leadership minimal dengan predikat baik. Program ini nanti sertifikat yang menerbitkan kita biasanya dibantuan dari Koramil. Jadi Koramil yang menentukan ini anak predikatnya bagaimana. Kita letakkan di kelas 7 karena nanti andaikan ada yang belum tuntas, maka kita bisa ulangkan di kelas 8. Ini yang kami sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, dalam rangka untuk memberi rasa keamanan dan keadilan, karena kita mengurusi lebih banyak anak, lebih dari ini anak kelas 7 kita ada 80, kelas 8 ada 80. Nah, ini kita butuh yang namanya pedoman, yaitu kaitannya dengan pembinaan ketertiban. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, tadi kami sudah berikan buku tata tertib sekolah yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti itu yang menjadi pedoman kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan tentang ketertiban. Ketertiban yang ada di Insan Cendekia, kita menggunakan sistem kredit poin Bapak Ibu. Jadi maksimal poin kita ada di angka 300. Kemudian setiap tahap nanti ada 50, nanti kita kasih peringatan. Oh, nanti 75, nanti kita panggil orang tua. Oh, nanti 100 kita panggil orang tua lagi. Ini ada tahap-tahap seperti itu. Lah yang mana nanti kami sampaikan, karena tujuan kami adalah memberikan rasa keadilan dan keamanan. Tujuannya itu adalah sebagai pedoman kita bahwa poin-poin ini sebenarnya tujuannya untuk anak-anak itu supaya taat sebenarnya, supaya menghargai sesama teman, sebenarnya arahnya ke situ. Kemudian di sisi lain kami juga lakukan debit. Artinya apa? Anak-anak yang melakukan kebaikan, khatam Quran, surat sunnahnya banyak, dan sebagainya, itu adalah bisa mengurangi poinnya. Inilah yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya minta tolong Ibu. Ini program-program ekstrakurikuler yang ada di Insan Cendekia. Ada pramuka, muhadoroh, PMR, taekwondo, futsal, basket putra putri, kemudian entrepreneur, desain grafis, bahasa Jepang, perkusi, fotografi, pencak silat. Ini total kurang lebih sekian yang ada di Insan Cendekia.
Kemarin memang kami sampaikan kepada kesiswaan, Pak minta tolong setiap eskul harus punya produk. Nanti produk itulah yang harus dipamerkan kepada teman-teman yang lain serta orang tua. Alhamdulillah jurnalistik ini sudah muncul, namanya bikin majalah. Bapak Ibu, anak SMP bikin majalah kemarin. Alhamdulillah kemarin saya minta untuk yang kedua silahkan segera terbitkan. Alhamdulillah kemarin sudah ngambil data, mudah-mudahan bisa segera muncul. Desain grafis ada, sudah desain kaos, bikin mug. Nah, ini adalah salah satu hal yang diharapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya kami ada program assessment dan coaching melalui guru asuh. Jadi nanti anak-anak kita kelompokkan kepada kelompok-kelompok kecil guru asuh, ada pendampingnya. Kegiatannya nanti ada satu, memang salah satunya mendampingi kegiatan pelaksanaan sholat duha dan membantu penyemaan bacaan Quran. Kemudian yang kedua tempat sharing supaya nanti barangkali kami ada guru BK, kami ada wali kelas. Tapi bisa jadi anak-anak itu keduanya belum klik nih, bisa jadi lewat guru asuhnya. Ini harapannya membentuk keterikatan atau kedekatan melalui banyak program, banyak proses. Di sisi lain nanti anak-anak kami bekali namanya buku guru asuh. Di sana ada beberapa assessment yang mana tujuannya adalah untuk anak itu mengenali dirinya. Oh, nanti saya itu memiliki gaya belajar apa, saya memiliki minat di mana. Lah, buku itu adalah pedoman anak untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang menjadi dirinya dia sendiri. Kemudian niki kegiatan-kegiatan yang ada di Insan Cendekia, ada oteng kelas, kemah bakti yang tadi saya sampaikan, bakti sosial. Nah, nanti yang P5 kami ganti dengan pembelajaran berbasis proyek, market day, literasi, karya wisata, dan ada yang namanya Insan Cendekia Festival. Kemudian terkait dengan pembinaan prestasi, tadi salah satunya adalah kita ada assessment, tes psikologi, salah satunya nanti kita untuk pendukung di sini, di pembinaan prestasi. Ada dari pembinaan prestasi nanti kita bentuk kelompok-kelompok kecil, kelompok olahraga, kelompok MIPA, dan seterusnya. Dan ini alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 136 prestasi selama 1 tahun. Ini yang diperoleh dari rekan-rekan semuanya, artinya tidak hanya 1-2 anak. Jadi 1-2 anak relatif lebih banyak, sehingga ada event lomba diikuti. Harapannya apa? Harapannya semua anak punya kesempatan. Tujuannya salah satunya di situ. Kemudian ini terkait dengan penjelasan kartu e-money. Jadi Bapak Ibu nanti di sana kami sudah sediakan stand e-money. Nanti mungkin setelah duhur bisa cek di sana. Mungkin ada konsultasi, kami persilahkan. Kartu ini kami punya tujuannya adalah untuk anak-anak meminimalisir kehilangan uang. Yang kedua, anak-anak harapannya punya manajemen diri, manajemen kaitannya dengan uang ini. Jadi nyun ngapunten Bapak Ibu sekalian, kami tidak jarang menjumpai dompet anak itu isinya lebih dari 500.000. Niki nyun ngapunten, ada yang 500.000. Kami kemarin sempat sidak itu ada yang isinya 1 juta. Niki saya mohon bantuan dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk meminimalisir membawakan uang cash. Monggo di top up di kartunya saja. Kartunya itu sudah ada passwordnya. Tapi memang anak-anak kita niku wau. Password itu kadang-kadang tidak dipakai. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kami nanti kartu ini monggo ada passwordnya, andaikan hilang selama tidak dipakai insya Allah saldonya masih tersimpan. Itu salah satunya. Mungkin agak ribet Bapak Ibu, kok ribet. Lah saat ini adeng top up itu ada administrasi J3.000. Nanti masih ada administrasi lagi ketika kita transfer dari bank. Tapi keribetan kita itu diuntungkan dengan saldonya di kita.
Kalau kita pakai Brizi, kita pakai kartu-kartu yang lain, itu kalau kartu hilang berarti uangnya hilang. Kalau ini keuntungannya adalah kartu hilang, selama kartu ini tidak terpakai, itu otomatis kartu itu masih disimpan, saldonya masih tersimpan. Dan Bapak Ibu punya wewenang untuk membatasi. Karena aplikasi itu ada di Bapak Ibu sekalian. Oh, anak saya batasi jajannya sehari 20.000. Otomatis ketika hilang, kartu ini tidak ke password, mau dipakai orang lain, limitnya sudah tertutup. Ini salah satunya. Itu nggih. Nanti andaikan kartu ini tidak terpassword, kalau sudah ada limitnya, batas limitnya, anak itu sudah jajan, ya sudah. Insya Allah lebih aman, salah satunya. Nanti lebih detail di sana nggih Bapak Ibu, nanti monggo informasi-informasi juga sudah disampaikan kemarin. Lah, terakhir Bapak Ibu dari saya, ini ada beberapa penekanan yang perlu kami sampaikan karena waktunya juga terbatas. Yang pertama, sekolah tidak membiasakan budaya ulang tahun. Niki nyuwun ngapunten. Saya sampaikan sekali lagi, nyuwun ngapunten. Bapak Ibu ngerti-ngerti kirim tumpeng ning murite. Yang terjadi dibagikan tidak masalah, tapi yang terjadi kadang berikutnya Bu yang menjadi masalah. Gandeng koncone ulang tahun baru gue digebyuri. Lah niku lho yang menjadikan kadang menjadi masalah. Gebyuri kalau air sih mending Bu, tepung kadang-kadang niku. Nah ini kadang-kadang yang menjadi poin. Ini sekali lagi kami tidak membudayakan itu. Monggo kalau di luar di rumah kami persilahkan, tetapi di sekolah memang kami tidak membudayakan itu.